Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi kita. Di video kali ini aku kasih judul kisah bolo kurang ajar. Ya kalian bisa saksikan ya tadi di awal-awal video ada Valen temanku atau partnerku yang nyemes ke daerah punggung ya. Padahal aku udah nunduk loh, tapi masih kena semes. Ya aku gak tahu kenapa sih kok Valen ini sentimen sama aku. Oke, jadi di video ini ya kita bukannya mau video lucu-lucuan ya, tapi mari kita lihat video ini sambil belajar bagaimana cara semes yang benar. Walaupun ini video lama sebenarnya dan semesku itu belum benar, maksudnya belum mencapai kesempurnaan. Kalau mencapai kesempurnaan itu sekali semes koknya rusak, itu sempurna itu. Maksudnya rusak tapi poin ya, bukan rusak tok. Ya seperti biasa kalau aku atau kita bicara mengenai teknik, menurutku ya nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Kalau kamu pakai satu teknik tertentu, mungkin cuman kamu aja yang pakai teknik itu, kamu nemuin sendiri caranya. Terus masuk dan kamu dapat poin ya itu aku rasa itu benar. Tapi applicable-nya cuman apply buat kamu aja. Menurut kamu benar dan kamu bisa melakukan itu dengan baik sampai bisa menghasilkan poin. Yaitu mungkin kamu merasa teknikmu udah benar soalnya bisa menghasilkan poin. Tapi di mata orang lain mungkin nggak benar. Misalkan kalian tuh belajar ke coach ya, satu coach gitu. Lalu misalkan diajarin semes caranya itu begini loh. Jadi kayak badannya itu dimiringin, terus lengannya diayun dan sebagainya. Ada yang ngajarin pakai bahu, ada yang ngajarin volesnya dipakai. Nah itu beda-beda kalau kalian belajar di coach A, beda lagi tekniknya nanti sama coach B. Tapi kalau kalian belajar di coach A, satu coach dikasih teknik seperti itu, ya karena kalian udah belajar ke coach itu, yang pastinya kalau kalian les ya bayar ya. Masa sih gurunya sendiri dibantah. Jadi gurunya, coachnya ngasih teknik itu kayak gini. Tapi kamu merasa enggak, salah itu. Yang benar tuh teknikku. Terus kamu nyemes bisa keras dan bisa dapetin poin. Nah itu yang benar siapa? Kamu atau coachnya. Tapi menurut ini ya, pengetahuan umum mengenai badminton ya pastinya kalau manusia normal itu pasti mengikuti kaidah dari biomekanika. Jadi eh, bio itu berarti biologis ya. Jadi manusia yang normal, yang ototnya yang nggak ada gangguan, tulangnya nggak ada gangguan, itu pasti ada kayak gerakan tertentu yang bisa bikin gerakanmu itu luwes dan enak. Contohnya ya, kalau kalian itu melakukan backhand, terus kan pakai thumb grip. Thumb grip itu berarti posisi backhand grip yang jempol sidik jarinya itu nempel di penampang grip yang lebar. Itu kan yang biasanya buat net kill ya, itu kalian pakai kayak gitu. Tapi kali ini kamu mau ngambil bolanya itu udah di belakang dan udah turun. Nah itu coba kalian pakai thumb grip. Kan nggak bisa balik bolanya itu lurus ke daerah lawan, pasti miring. Soalnya kalau kalian udah balik badan terus mau mukul ke arah belakang kalian dengan posisi pakai thumb grip, itu kepala raketnya bakal miring, nggak bisa ke tegak lurus ke daerah lawan. Coba aja kalau nggak percaya lah, itu namanya biomekanika.
Sekarang kalau kalian nggak normal volesnya mungkin bisa balik, tapi kalau orang normal nggak bisa. Pasti raketnya miring, soalnya kayak ngunci kan, nggak bisa luwes enak. Nah itu kompensasinya kompensasinya mungkin di badannya dimiringin ke arah berlawanan dari kok atau apa supaya bisa lurus, yaitu lain soal ya. Atau mungkin ada teknik-teknik kunci atau teknik tips-tips khusus untuk itu. Tapi secara umum kalau kalian mau melakukan backhand udah bolanya udah di belakang, terus kalian mau pakai cara itu pakai thumb grip pasti nggak bisa. Jadi yang perlu dirubah ya gripnya, grip tangannya itu kalau aku sih pakai bevel grip. Atau ada lagi temanku yang pakai kayak forehand grip, itu juga bisa sampai ke belakang lurus dan cukup keras. Nah untuk teknik smash ya, aku juga nggak bisa bilang ini benar, itu salah. Terus teknikku yang benar, teknik yang lawan yang salah. Tapi ada perubahan sih kalau aku coba ya kemarin itu. Tapi di video ini aku masih belum coba. Kalau teknik yang aku pakai sekarang, jika kamu punya bola dari lawan itu agak jauh atau tinggi ya, berarti kan kamu punya waktu untuk mundur untuk ngambil smash kan. Pokoknya kamu nungguin dulu bolanya datang, baru kamu nyemes. Itu sebaiknya tubuh kita itu miring. Jadi ngambil bolanya, ngelihat bolanya itu tubuhnya miring. Kalau di sini ya aku miringnya berarti menghadap ke tembok ya, atau menghadap ke valen. Lalu kaki raketku aku bawa ke belakang. Nanti waktu tiba timingnya untuk mukul, itu sekalian aku bawa kakinya ke depan sekaligus sama tubuh atau badannya yang tadi ngadep tembok sekarang muter jadi ngadep ke depan atau ke arah lawan. Terus gerakan dari lengan sampai jalan ya, jadi gerakannya itu harus luwes kayak kalian itu mejetin handuk yang basah gitu. Jadi energinya itu berasalnya dari kaki, dilontarkan, terus merambat ke badan, terus ke lengan bawah, ke voles, ke jari-jari, dan pada akhirnya ke raket. Kalian bisa pakai voles, bisa enggak. Kalau misalkan bolanya itu titik smashnya itu tanggung ya, jadi di tengah-tengah lapangan, itu sebaiknya pakai voles. Kalau aku pakai voles, kalau enggak pasti nyemesnya itu ke arah belakang dan out. Ya kalau enggak out berarti kamu smashnya enggak keras. Terus kalau mau tajam itu ngambilnya di depannya kita. Jadi timingnya itu kalau bolanya ada di depan kita, itu smashnya bisa keras dan tajam. Tapi kalau kalian males mundur untuk ngambil satu step ke belakang, mundur siap-siap ancang-ancang, itu kadang-kadang ada yang lompat ya, jump smash. Itu kan perlu berat ya sebenarnya kalau kalian benar-benar niatnya nyemes dengan teknik yang benar, yang mau keras, itu berat dan kalian mesti maksa diri untuk itu, untuk melakukan smash itu ya, diniatin lah. Tadi yang di awal-awal video kan aku slow motion yang gerakannya valen ya. Valen itu kan gerakan smashnya pakai jump smash, tapi jump smashnya kecil dan udah tiba kakinya udah tiba di lantai baru dia mukul. Nah itu kan percuma lah, ngapain kamu lompat. Tujuannya lompat itu kan supaya kamu ngambilnya itu lebih dini kan. Jadi bolanya belum nyampe, daripada kamu nunggu kamu yang jemput bola. Jadi lompat terus nyemes. Itu tujuannya biar yang pertama lawan itu mungkin kalau kalian lebih cepat
lawan mungkin belum siap-siap untuk terima defense, udah kamu smash, jadi kemungkinan besarnya lawan mati. Terus yang kedua, kalau kalian ngambil lebih tinggi, khususnya buat anak-anak yang nggak terlalu tinggi badannya ya, itu lompat berarti bolanya tinggi. Kalau net itu kan standar ya, entah mau pemainnya itu mau tinggi se-Ivan sama Sedito atau mau pendek se-Valen, kan ketinggian netnya itu standar, nggak dirubah-rubah. Kan nggak mungkin, oh yang main sekarang anak-anak, masih kecil umur 10 tahun. Jadi netnya sekarang dipendekin ya, cuma 1,15 meter. Kan nggak mungkin kan. Berarti kalau kalian pendek, nyemes dengan cara jump smash, itu bisa membuat bolanya itu nuki lebih tajam. Tapi kalau kalian udah tinggi, mau jemput bola, ya gak apa-apa sih. Itu juga bisa efektif kayak Victor Axelsen itu walaupun tinggi, dia melakukan jump smash. Cuman yang ini, yang aku amati kalau di social player gini ya, teman-teman yang udah tinggi, timingnya itu kayak disengaja kalau nyemes tuh harus lompat, padahal bolanya itu nggak tinggi-tinggi banget. Bola lob dari lawan yang tanggung itu nggak tinggi-tinggi banget. Jadi bolanya masih berada di jangkauannya tangannya dia. Sebenarnya nggak perlu lompat karena dia udah tinggi, bisa langsung smash atau pakai stick smash. Stick smash tuh nggak ngandelin apa-apa, cuma pakai kekuatan volley aja. Itu udah efektif soalnya dia tinggi dan bisa tajam. Tapi malah dia lompat, jadinya timingnya itu raketnya tambah di atas lebih tinggi daripada shuttlecock. Shuttlecocknya jalannya tepat di daerah volley-nya dia. Jadi lopot atau mungkin kena frame, nggak efektif atau malah nyangkut di net. Nah itu beberapa tips ya. Jadi teknik badminton, teknik pukulan itu menurutku nggak bisa applicable untuk semua orang. Tergantung postur tubuhnya, dia itu tinggi atau pendek, itu nanti tekniknya juga ada perubahan. Dan sebaiknya kita memang menguasai teknik untuk orang tinggi dan teknik untuk orang pendek. Karena kita nggak tahu bola yang datang ke kita itu bakalan setinggi apa, kan tergantung lawan kita ngasih ya. Kadang-kadang kalau aku ngatur sih, aku kalau ngelop itu nggak selalu pakai lob serang yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang aku agak datarin sesuai kebutuhan. Jadi misalkan lawannya jauh, terus tempat kosongnya itu di sebelah kanan, aku akan ngasih lob biar menghindari pemain yang depan, tapi agak datar biar lawan yang di belakang, yang jaga belakang, lari-lari ke sebelah kananku, dia nggak nutut, soalnya bolaku datar jadi cepet jatuh ke lantai dan dia terpaksa harus ngangkat bola. Tapi kalau aku ngelopnya tinggi, lawannya enak aja, jalan santai aja masih bisa ngelop atau malah ngedrive dan nyerang kita. Jadi itu bisa diatur, nggak selalu kita ngelop itu harus tinggi. Nah, kalau aku ngelopnya itu datar, ya untuk pemain tinggi, lawanku harus ini nggak perlu lompat, udah langsung nyemes nggak apa-apa, bisa. Lalu kalian juga harus menguasai apa itu stick smash atau smash yang dadaan. Biasanya kan udah nggak sempat ya mundur-mundur, apalagi harus miringkan badan, terus mukul sekeras-kerasnya sampai bahunya itu dibawa ke depan. Itu udah nggak nutut, timingnya udah telat. Tapi kadang-kadang kan ada bola yang kita itu harus smash, cuman ya nggak bisa full power, soalnya kita udah nggak nutut. Kalau mau full power tuh perlu ancang-ancang yang lebih panjang kan. Walaupun mungkin cuma selisih 1 detik aja, tapi itu pengaruh banget kalau di permainan badminton.
Nah, kalau badan kita udah ngadep depan, nggak sempat miring lagi, ya otomatis tekniknya beda lagi. Jadi kita cuman ngandelin kekuatan bahu sama gerakan lengan sih. Kalau bisa ada kayak ini gerakan pronasinya lengan. Jadi mukulnya itu nggak cuman lengan diayun ke bawah kayak kita mukul paku pakai palu ya, tapi ada kayak gerakan pelintirnya juga. Soalnya kita itu megang raket. Kalau palu kan berat, jadi otomatis ke depan atau ke bawah. Nah, kalau kita megangnya kayak palu ya smashnya bisa-bisa nyangkut di net. Soalnya tekniknya apa yang kita pukul kan beda. Kalau paku nggak ada netnya, jadi ya bebas aja kita mau mukul sampai ke bawah nggak apa-apa. Tapi kalau badminton kan ada dibatasi sama net kan gitu, kita harus melewati net kan. Jadi harus dibedakan, nggak bisa diantem rata. Oh, kalau paku aku biasanya megang palunya kayak gini. Terus kalian adopsi teknik memaku di badminton ya otomatis nggak bisa sinkron ya. Nah untuk masalah pronasi ini juga ada orang yang pakai, ada yang nggak pakai. Kalau aku kadang pakai, kadang juga nggak pakai. Itu tergantung bolanya ada di mana. Aku rasa atlet juga kayak gitu sih, walaupun kalian mungkin kalau belajar di YouTube, bagaimana teknik smash yang benar ya, menurutku dia cuma ngajarin teknik satu aja, dia bilang itu benar, padahal aplikasinya waktu main tergantung bolanya. Kalau bolanya enak ya, kalau di YouTube itu biasanya coachnya kan ngelatih diumpani ya, jadi bukan dalam bentuk permainan, diumpani bola terus suruh nyemes dengan benar. Ya udah, ya coba kamu main terus coachnya apa ngumpani, nggak mungkin kan, atau lawannya ngumpani biar disemes kan nggak mungkin. Jadi bola-bola dari lawan itu pasti yang menyulitkan kita, bukan bukan latihan lagi. Kalau latihan kan biasanya sama coachnya dikasih bola-bola tanggung biar kita nyemesnya keras. Kalau main persentase bola tanggungnya berapa persen kan, dikit banget ya. Apalagi kalau lawannya cukup pinter mainnya. Terus satu lagi, kalau misalkan kalian butuh nyemes itu tapi timingnya nggak pas, berarti kan cuman ngandelin badan yang ngadep depan kan, cuman ngayun lengan aja, jadi pakai kekuatan bahu. Itu kalau bolanya terlalu melebar, jadi kalian ngambilnya itu lebar kayak orang angkat besi, ngangkat barbel, angkat besi gitu ya. Jadi kayak sikunya L itu nggak ada tenaganya. Kalaupun ada tenaganya pun kalian mungkin bakal telat untuk maju. Soalnya gerakan dari percepatan tubuhmu itu ngarahnya nggak ke depan, tapi ke bawah. Jadi kayak orang ini ya. Ya coba aja sih kalian berdiri, terus dengan posisi tangannya L kayak orang ngangkat ini, ngangkat barbel. Tapi satu aja ya, yang tangan yang buat megang raket tuh. Coba kalian ayunin ke depan, yang keras. Nanti kan kalian kayak mau jelungup atau mau jatuh ke depan. Nah itu menurutku nggak efektif. Apalagi kakinya dua-dua sejajar, nggak ada yang maju, satu lebih maju dan satu lebih mundur. Kalau kalian kakinya sejajar kayak orang angkat besi, itu dengan gerakan tangan yang L terus kalian pukulin ke depan, itu pasti kayak mau jelungup. Terus pasti nanti kaki non raketnya yang maju duluan. Nanti kalau dikasih di daerah depannya nggak bisa maju. Tapi kalau kalian pakai teknik yang lumayan bener, jadi nggak 100% bener, itu kaki raketnya dibawa ke belakang, terus kalian nyemes, walaupun ini ya, walaupun tubuh kalian tuh
menghadap depan, tapi pasti kalau kaki raketmu dibawa ke belakang, itu pasti tubuhnya itu agak serong dikit. Terus kalian mukul pasti lebih enak, dan mukulnya jangan terlalu jauh dari badan ya. Jadi lengannya ini jangan dibuka jauh-jauh dari badan. Kalau terlalu jauh itu nggak ada tenaganya. Tapi kalau terlalu dekat juga ini sih malah jadi overhead. Ya masih bisa melakukan smash kayak gitu, itu masih bisa. Kadang-kadang ada gini, ada anak-anak yang merasa dengan teknik yang dia punya, walaupun mungkin smashnya itu nggak perlu pakai tubuh yang dimiringin, terus kakinya sejajar pun juga bisa, dan dia itu bangga kalau smashnya itu keras. Aku loh kayak gini tekniknya tapi smashku keras. Ya, tapi kalau lawannya pinter defend, dia bakal ngasih di net aja atau di depan di blok. Kamu habis nyemes pakai posisi yang kayak gitu, pokoknya kakinya itu dua-dua sejajar jatuhnya, kayak orang lompat gitu di tempat ya. Blek. Habis smash, duar, blek, dikasih depannya, mate. Gak bisa lari soalnya. Atau kalau nggak gitu, sama lawannya dibelokin ke arah satunya. Kamu yang nyemes dari belakang kan harus cover belakang terus. Nah itu kalau temenmu yang di depan nggak mau cover, bantuin kamu ngambil bola yang di seberangmu, ya kamu otomatis harus lari ke arah satunya kan. Nah itu kalau posisinya blek kayak gitu, kamu mau ke arah kanan atau ke arah kiri nggak bisa, soalnya kakinya itu nggak ready. Ya kita ini sebenarnya kan maunya main, ya bukan main gampang ya, tapi main yang paling luas dan paling efektif efisien. Kemarin tuh Apri kan main sama lawan dari Thailand. Jadi itu sampai rubber game dan berlangsung sekitar 80 menit. 80 menit itu berarti 1 jam lebih 20 menit. Kalau kalian itu dari awal mainnya nggak hemat energi, nggak efisien mainnya, 80 menit kamu main kuat ah. Aku aja kalau 30 menit biasanya udah kalah. Maksimal 20 menit itu kalau mau menang. Jadi cepet-cepetan kita dapetin bola, dan kalau bisa yang efektif. Dan ini ya, efektif bukan dari kamu aja, tapi dari temenmu juga. Kalau misalkan kalian nyemes-nyemes, naruh-naruh bolanya pinter, tapi temenmu nggak mau bantu, cuman kayak ngeblok-ngeblok di depan aja, kayak Valen gini, ngeblok-ngeblok di depan, terus kalau ada bolanya kelewatan dia cuman noleh tok, oh lewat, lah bolanya suruh ngambil di belakang, terus apa ya iso, kan ya gak isa. Nah itu nanti tambah ini, nyusahin temenmu. Temenmu udah cepet capek, terus kamu juga mainnya kayak gitu, tambah nggak karuan nanti, poinnya pasti kamu nggak bisa menang. Terus ada satu tips lagi, tanganmu yang nggak pegang raket itu juga ada pengaruhnya buat smashmu biar keras. Jadi tanganmu yang satunya itu buat penyeimbang tubuh. Kadang-kadang orang itu lupa kalau kita itu main badminton sebetulnya kayak main anggar. Kalian pernah lihat atlet anggar nggak? Kalau main kan tangan satunya megang stick atau megang pedang ya, itu namanya nggak tahu. Kayak jarum yang panjang itu. Tangan satunya kan di belakang untuk ngimbangi biar nggak jatuh kan. Dan juga untuk ngimbangi biar kakinya itu nggak terlalu berat kerjanya. Kalau mau jelongop, coba tanganmu dua-dua ditaruh depan. Yang satunya posisi kayak mau jojo, kayak mau nusuk lawan pakai anggar gitu. Tangan satunya coba kamu
taruh ke depan juga kan kayak orang mau renang itu ngejup. Jadi nanti pasti jatuh. Dan itu kan coba kalian posisinya kayak gitu, terus rasakan kakimu dan lututmu kan berat banget kayak gitu. Coba sekarang tangannya yang nggak megang raket atau yang nggak megang jarum itu ditaruh ke belakang. Coba kalian kayak gitu berarti kan rasakan juga lututnya. Nah itu kan nggak terlalu berat ya di lututnya. Nah badminton tuh juga kayak gitu. Kalau mau nyemes itu tangan satunya nggak megang raket tuh bisa dijulurin ke depan dulu. Nanti waktu timingnya diputar bareng, yang pegang raket diarahin ke depan, yang nggak pegang raket diarahin ke belakang. Jadi kayak ada sticknya ya, ada kayak tongkatnya itu di bahumu. Jadi otomatis waktu kalian itu muter, itunya ikut. Ini kayak orang yang jual buah kalau di Panggul itu kan jual buah kiri dan kanan tuh bawa kayak keranjang dua kan, di baunya ada sticknya ya atau bambu sih biasanya. Nah itu mirip kayak gitu kalau keranjangnya yang satu dibawa ke depan, yang satunya kan ke belakang. Nah itu kan juga bantu juga biar ayunannya smash tuh menjadi lebih keras. Ya teknik smash itu benar atau salah itu yang penting ya. Kita itu nggak perlu keras. Kalau mau keras itu juga ada tekniknya, latihannya juga ada. Yang paling gampang kalian megang raketnya itu di belakang atau di pantatnya raket. Nanti pukulanmu bisa lebih keras. Tapi kalau aku nggak pakai kayak gitu, soalnya aku nggak terlalu ngejar kerasnya pukulan smash. Yang penting arahnya dan ketajaman smashan kita, nggak out juga nggak nyangkut, pas. Dan yang paling penting nggak kenai teman kita sendiri. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tips-tipsnya membantu. Bye bye.